Halo semuanya, hari ini kita bakal menyelami kisah Brazil yang rumit banget. Kita akan melihat perjalanan mereka setelah merdeka, sebuah cerita tentang kemajuan, tapi juga ketidakadilan dan perjuangan yang kayaknya nggak ada habisnya untuk menemukan jati diri mereka. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Waktu Brazil akhirnya merdeka, kemerdekaan itu sebetulnya buat siapa sih? Apakah untuk semua orang? Atau jangan-jangan cuma buat segelintir orang aja? Pertanyaan ini yang bakal jadi pemandu kita sepanjang pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dari sebuah paradoks yang besar banget. Brasil memang merdeka secara politik, tapi rasanya kemerdekaan itu hampa buat sebagian besar rakyatnya. Yuk, kita telusuri kenapa kebebasan politik itu nggak otomatis berarti keadilan sosial. Coba deh bayangin struktur masyarakat Brazil itu kayak piramida. Kemerdekaan di tahun 1822 itu cuma ganti bendera di puncaknya aja. Buat jutaan orang yang ada di dasar piramida, hidup ya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Kekuasaan tetap dipegang sama elit pemilik tanah yang itu-itu lagi, dan fondasi kolonialnya masih kokoh banget. Dan ini adalah warisan paling kelam dari era kolonial. Perbudakan itu bukan cuma sekedar bagian dari sejarah Brasil, itu adalah fondasi ekonominya. Dan dampaknya, masih terasa sampai sekarang. Ini luka yang dalam banget. Nah, sekarang kita sampai di titik balik yang bisa dibilang ironis. Penghapusan perbudakan yang seharusnya jadi kemenangan moral besar, malah secara nggak langsung meruntuhkan seluruh sistem pemerintahan. Gimana ceritanya? Mari kita lihat. Lihat deh, lini masa ini, perubahannya cepat banget kan. Tahun 1888, perbudakan akhirnya dihapus. Cuma setahun kemudian, monarki yang udah berkuasa ratusan tahun langsung runtuh dan berhasil jadi republik. Ini bukan kebetulan loh, rangkaian peristiwa ini justru memicu ketidakstabilan yang puncaknya adalah kudeta militer tahun 64, sebelum akhirnya balik lagi ke pemerintahan sipil di tahun 85. Jadi, kenapa bisa begitu? Gini, para elit pemilik tanah itu panik. Mereka takut penghapusan perbudakan bakal mengancam kekayaan dan kekuasaan mereka. Jadi, mereka gulingkan aja monarki dan bikin republik yang bisa mereka kendalikan. Hasilnya, jutaan mantan budak dan kaum miskin tetap terpinggirkan dari panggung politik. Oke, kita lompat ke abad ke-20. Di sini, Brazil mulai kelihatan bergerak maju. Tapi, kemajuan ini ternyata punya harga yang harus dibayar, dan harga itu mahal sekali. Awal abad ke-20 itu seolah-olah jadi era keemasan. Ada kereta api, pabrik-pabrik baru, gedung-gedung pencakar langit mulai tumbuh di mana-mana. Negara ini seakan sedang membangun dirinya jadi kekuatan ekonomi baru, dengan kota-kota yang super sibuk jadi simbol modernitas. Dari luar kelihatannya ini kisah sukses yang luar biasa. Tapi ya itu, di balik semua kemegahan itu ada kenyataan yang pahit banget. Kekayaan cuma numpuk di satu sisi, sementara di sisi lain kemiskinan malah makin menjadi-jadi. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin jadi kayak jurang yang dalam banget. Nah, semua ketidakstabilan politik dan sosial ini akhirnya meledak. Kita masuk ke babak yang paling dramatis sekaligus paling kontradiktif dalam sejarah modern Brasil, era kediktatoran militer. Iya, benar, lebih dari 20 tahun. Coba bayangin, satu generasi penuh tumbuh di bawah kendali rejim militer yang dimulai tahun 1964. Ini bukan cuma catatan kaki loh, ini periode panjang yang benar-benar membentuk Brazil modern dan meninggalkan warisan yang sangat rumit dan menyakitkan. Rezim ini tuh kayak punya dua muka yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya keajaiban ekonomi Brazil. Pertumbuhannya pesat, proyek infrastruktur raksasa dibangun di mana-mana, bikin dunia kagum. Tapi di sisi lain, keajaiban ini ditebus dengan harga yang sangat-sangat mahal. Kebebasan diberangus, media disensor, dan hak asasi manusia diinjak-injak. Walaupun suasananya mencekam banget, perlawanan itu tetap ada. Mahasiswa, para pekerja, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya terus berjuang, walau harus sembunyi-sembunyi. Mereka inilah yang menjaga api demokrasi tetap hidup di tengah kegelapan. Ketika rezim militer akhirnya tumbang di tahun 1985, bukan berarti masalah selesai. Justru sebaliknya, Brazil harus menanggung beban warisan yang berat banget dari masa lalu. Demokrasi yang baru lahir ini, ibarat tunas kecil, harus tumbuh di tanah yang penuh masalah. Warisan dari rezim militer itu bukan fondasi yang kokoh, tapi malah tumpukan utang luar negeri yang gede banget, inflasi yang gila-gilaan, korupsi yang udah mendarah daging, dan ketimpangan sosial yang makin parah.
Jadi, walaupun secara teori rakyat bisa milih lagi, demokrasinya sendiri rapuh banget. Gimana coba sebuah pemerintahan bisa memenuhi janji-janjinya ke rakyat kalau ekonominya lumpuh karena utang dan korupsi? Perjuangan melawan hantu-hantu masa lalu ini ternyata sulitnya bukan main. Nah, dari semua perjalanan panjang ini, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil. Punya bendera sendiri atau bisa ikut pemilu, itu nggak otomatis menjamin adanya keadilan atau kesetaraan buat semua warga. Dan Brazil adalah bukti nyata dari pelajaran yang pahit ini. Dan akhirnya kita kembali ke pertanyaan paling awal kan? Untuk siapa? Setelah lebih dari 1 abad berjuang lewat kemerdekaan, republik, modernisasi, dan kembalinya demokrasi, pertanyaan tentang siapa yang benar-benar menikmati hasil dari semua itu masih menggema di seluruh Brazil. Ini adalah perjuangan yang ternyata masih terus berlanjut sampai hari ini.